Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang. Kita berjumpa kembali bersama dengan satu sahabat yang luar biasa, yaitu salah satu aparatur TIUH di TIUH Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mari kita dengarkan langsung dari orangnya. Check it out. Selamat siang, Haji Winarwan. Iya. Luar biasa. Selamat siang. Yang pertama, selain seger gitu, Neng yo, memang kalau dilihat dari visnya, beliau ini memang seger. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nopo kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Sehat dan lancar semuanya. Semuanya lancar, keren ya. Oh iya. Iya. Kalau sudah Pak Carik bilang atau juru tulis bilang semuanya lancar, ya alhamdulillah. Artinya bahwa pelayanannya bagus, bagaimana masyarakat berinteraksi juga bagus, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Kepala TIUH dan masyarakat secara umum itu bisa kita laksanakan sama-sama. Pak Haji Winarwan, Iya. bisa cerita sedikit tentang sejarah terpisahnya, bukan terpisahnya lah ya, tapi dimekarkannya PJI ini dari induknya. Oh, ini kalau masalah itu, oke, seandainya nanti salah ya mudah-mudahan nggak salah. Jadi awal berdirinya TIUH Panaragan Jaya Indah ini kan awal-awalnya kan kampung namanya. Itu melalui Perda Tulang Bawang nomor 23 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Abdurrahman Sarbini. Nah, itu ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2008. Dari 2008 tanggal 15 Januari itu proses di TIUH ini yang belum ada sudah terbentuk, itu Perda Tulang Bawang pasal 59. Di sana disebutkan bahwa terbentuk Kampung Panaragan Jaya Indah. Itu. Kemudian berdirinya, berjalannya seperti saat ini, tidak serta-merta kemudian jadi TIUH yang begitu megah, indah seperti ini, bukan. Melalui sebuah proses yang panjang. Persiapan yang siapa nanti yang jadi kepala kampung PJ, siapa nanti para pembantunya dan lain sebagainya, sehingga setelah itu siap semuanya pada tanggal 30 Desember 2008 itu juga Bapak Sarbini, Abdurrahman Sarbini meresmikan Kampung Panaragan Jaya Indah berikut kepala kampungnya PJ menjadi kepala PJ dan Kampung Panaragan Jaya Indah. PJ-nya saat itu pertama? Bapak Haji Yusuf. Nah, itu ada di gambar di situ. Itu Bapak Haji Yusuf. Nah, itu pertama. PJ pertama ya. Nah, itu melalui musyawarah secara voting, beliaulah yang memimpin selama 1 tahun. 1 tahun. 2009. Nah, itu periode jabatannya 2009. Nah, dalam 1 tahun itu, alhamdulillah beliau juga bisa melaksanakan namanya pemilihan kepala kampung. Dibentuklah panitia, kemudian menghasilkan kepala kampung terpilih, Bapak Moh Ulinuha. Pak Moh Ulinuha. Ya. Masya Allah. Periode jabatannya itu mulai dari tahun 2010 hingga 2015. Itu periode pertama. Periode pertama. Kemudian terus hingga sekarang ini sampai 3 kali periode beliaunya memimpin. Begitu beliau nyalon lagi jenengan PJ nih. Ya. Nyalon lagi PJ lagi. Kira-kira seperti itu berdirinya PJI. Luar biasa, Iya. luar biasa. Sudah berapa lama terus aparat di Panaragan Jaya Indah ini? Kurang lebih itu 15 tahun. 15 tahun? Iya, mulai dari tahun 2010. 2010 Iya. Sampai dengan hari ini? Hari ini. Oh, luar biasa. Nah, kemudian gini, Pak Winarwan, selama jenengan jadi juru tulis yang paling membanggakan lah untuk Pak Haji. Kalau bicara masalah yang membanggakan, itu bagi saya sangat banyak. Yang pertama, dari awalnya saya bukan seorang juru tulis, itu kan nggak bisa atau mengabdi secara luas. Nah, kebetulan setelah menjadi juru tulis itu, alhamdulillah,
warga Satu Tiuh ini ketika memerlukan surat menyurat, maka yang ditemui pertama saya, itu sebuah kebanggaan. Betul. Berarti saya ini tenaga pikirannya bisa digunakan untuk orang lain. Betul. Itu kebanggaan bagi saya. Dan saya merasa senang. Itu. Saking senangnya, waktu itu ya berapa gaji pun saya enggak mempersoalkan. Enggak persoalan. Pada saat itu. 15 tahun yang lalu ya sidik tenan Mas Ian ya. Iya. Tapi itu bukan sebuah orientasi, tapi ada satu kebanggaan tersendiri. Karena kalau masyarakat dengan langsung butuh surat nyurat ketemu saya malah bingung saya. Kemudian punya enggak pengalaman yang unik selama menjadi juru tulis? Ada. Nah ternyata pikiran ini bisa berkembang ketika saya ini setelah menjabat jadi juru tulis. Oh ini begini, oh undang-undang begini dan lain sebagainya. Itu yang menjadi keuntungan saya. Nah terus kemudian gini, kan sudah 15 tahun, berarti sudah mengabdi di TIUH ini berapa kali ganti kepala TIUH? Mulai dari PJ kepala kampung pada saat itu tuh kan ini namanya kampung bukan TIUH, tetapi melalui Perda tahun 2014 tanggal 15 Desember itu dari kampung menjadi TIUH. TIUH betul. Itu sejak awal sampai sekarang itu saya menjadi PLT sudah 2 kali. 2 kali PLT kepala TIUH. Iya. Dan saat ini bersama dengan Pak Ulin Nuha, peningkatan secara pelayanan mau manajerial di TIUH yang jenengan rasakan tuh luar biasa. Itu mungkin sebatas tentang penilaian ya terhadap kapasitas seorang kepala TIUH. Sebetulnya ini yang bisa menjawab itu yang bersangkutan. Tetapi kalau saya sebagai juru tulis itu hanya bisa menilai segi positifnya sajalah. Ya tidak mungkin. Nah kalau sisi negatif sudah namanya wajar. Ini segi positifnya. Seorang kepala TIUH ketika belum menjabat sebagai kepala TIUH itu tentunya walaupun setinggi apapun SDM seseorang, hebatnya seseorang itu sebelum mempunyai jabatan itu kalau mempunyai ilmu-ilmu kecerdasan itu mungkin manfaatnya hanya bisa dirasakan untuk dirinya dan keluarga. Nah setelah menjadi kepala TIUH itu kan di sana ada namanya otoritas, kapasitas dan fasilitas. Seorang kepala TIUH itu otoritasnya kan lingkup TIUH. Kemudian kapasitasnya dia sebagai penguasa di TIUH tersebut. Kemudian ada namanya fasilitas. Fasilitas di sini yang saya maksud bukan hanya berupa materi, tetapi termasuk perangkat TIUH itu kan membantu. Ada BPT, ada LPM, ada tokoh masyarakat. Seorang kepala TIUH setelah menjadi kepala yang jenius, yang SDM-nya tinggi Pak, maka dia akan mengembangkan kemampuannya itu dituangkan sepenuhnya peran aktifnya kepada TIUH. Disetujui oleh BPT, LPM dan lain sebagainya, jadilah program dan kegiatan. Manfaatnya Pak, itu tidak lagi hanya keluarga yang merasakan, seluruh masyarakat TIUH ikut merasakan. Betul. Itu. Artinya bahwa pada saat ini Pak Ulin Nuha secara kepemimpinan itu diterapkan. Alhamdulillah, karena saya ini mendampingi sejak awal beliau jadi kepala TIUH sampai sekarang. Jadi istri yang soleha. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Kalau bahasanya apa itu? Itu saya melihat kebijakan itu bukan, kalau istilah bukan otoriter, bukan. Setiap apa yang menjadi kebijakan itu pasti dirapatkan dulu, musyawarah, ambil mufakat, sepakat. Nah, itu yang enaknya di sana. Saya salut kepada beliau. Jadi segala sesuatu tindakan apa yang akan dilakukan di TIUH ini tidak serta-merta karena saya pimpinan gitu. Pimpinan ini harus begini, tidak. Ternyata ditanya dulu semuanya, ayo rapat musyawarah, bagaimana enaknya. Gitu. Jadi ada ngayomi, ada menghargai bagaimana ide dan pendapat dari aparaturnya, bahkan tokoh-tokoh dan lembaga yang ada. Terus kemudian visi misi beliau itu apa tuh Pak di periode beliau yang saat ini? Dari awal sampai akhir, ini saya bicaranya dari awal sampai akhir ya, dari 3 periode ini beliau terus yang memimpin, itu adalah membawa atau menjadikan TIUH Panaragan Jaya Indah ini religius dan sejahtera. Luar biasa. Itu visinya. Nah terus kemudian
prioritas di tahun ini, di 2024 ini, program yang sedang dan sedang yang akan dilaksanakan? Oke, kalau masalah prioritas, kita mungkin mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, di mana pasal 5 itu disebutkan ada namanya penanganan pencegahan stunting. Alhamdulillah, dana desa yang ada ini sebagian kita anggarkan ke sana melalui program Posyandu. Dan jadi program pencegahan stunting ini, Pak, ini kita arahkan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, makanan tambahan secara gratis untuk masyarakat. Kemudian untuk yang lebih spesifik, nah ini kalau pencegahan stunting, kalau namanya stunting itu kan awalnya, Pak, itu kan dari pola makan yang tidak baik. Ibu hamil, anak-anak, dan balita ini rawan untuk terjadinya stunting. Karena apa? Diawali dari pola makan yang tidak baik. Maka dana desa ini, anggaran yang ada kita alokasikan untuk pengadaan makanan sehat, yaitu makanan tambahan, kemudian juga vitamin yang ditujukan untuk ibu-ibu hamil, anak-anak, dan balita melalui kegiatan Posyandu. Posyandu itu menjadi salah satu prioritas kita, kan, prioritas. gitu. Terus kemudian gini, mayoritas masyarakat Panaragan Jaya Indah ini, atau yang lebih kita kenal dengan PJI ini, itu kan mayoritas petani dan pekebun. Iya. Nah, otomatis untuk menunjang produktivitas, kemudian untuk menunjang bagaimana peningkatan hasil kesejahteraan masyarakat, secara infrastruktur yang sudah dilakukan selama 3 periode ini apa saja untuk menunjang itu? Nah, ini yang juga alhamdulillah kalau ada pertanyaan seperti itu perlu saya jelaskan. Ini kembali kepada prioritas tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu, Pak, itu bagaimana pangan yang sudah ada itu bisa kita ambil, kita keluarkan dari tempat tumbuhnya panganan itu. Ketika jalan saja itu jelek, infrastrukturnya jelek, mana mungkin kita bisa mengambil tanaman itu. Maka itu di areal, di perkebunan itu kami anggarkan kemarin tahun 2023. Itu ada semacam pengembalian badan jalan seperti semula. Berarti kalau pengembalian itu pernah hilang? Pernah hilang. Bahkan tidak bisa dilewati. Saking sergepe masyarakat TDW. Ya, kira-kira seperti Itu itu. main plus lah ya. Iya. Terus. Jangankan mobil, truk, motor saja tidak bisa lewat. Nah, sekarang kalau misalnya nanti ada kesempatan, sampean bisa ke sana lihat. Itu seperti tol itu, halus, walaupun itu baru tanah. Tapi memang itu didesain sedemikian rupa, itu dimiringkan begini, seperti kalau orang dulu itu jepupuk. Apa ya? Tempurung wale. Tempurung wale itu loh. Jadi air yang ada di tengah itu bisa mengalir ke pinggir. Otomatis tidak menjadi irit. Becek, tidak. Itu. Oke, artinya itu adalah jalan ekonomi. Ekonomi. Oke, berarti artinya bahwa PJI saat ini status secara kepemerintahannya itu sudah sampai ke level mandiri atau maju ini, atau sedang level maju. Iya. Luar biasa. Terus kemudian gini, Pak, ini kan luar biasa. Terus asumsi masyarakat nih, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur TIUH saat ini, dan yang kemudian dilihat oleh kapasitas sebagai aparatur TIUH, bagaimana selama 3 periode sampai dengan hari ini Pak Uli Nuha bersama dengan jenengan berkolaborasi memimpin PJI ini, itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada masyarakat yang telah mempercayai kepada kami. Mereka, ya ini entah benarlah salah, tetapi itu justru saya mendengar sendiri. Mereka itu mengatakan pelayanan untuk administrasi, pelayanan untuk apapun di TIUH ini sangat mudah. Karena terus terang saja, saya sebagai juru tulis itu mendampingi Pak Kepala TIUH, bahkan Pak Kepala TIUH sendiri itu pun, khususnya juga saya juru tulis itu hampir 24 jam siap. Luar biasa. Misalnya di tengah malam memerlukan surat menyurat yang harus dibawa ke rumah sakit. Misal itu malam itu juga.
bagaimanapun kondisi saya, tetap saya bangun, saya ketikkan, bahkan saya mengajak teman staf yang lainnya, ayo kita ketik dan lain sebagainya. Itu pelayanan kami. Nah, itu. Kemudian ada orang sakit, kami punya orang, misalnya ada teman yang bisa menangani, ayo segera ini ditangani dan sebagainya. Nah, itu pelayanan. Jadi kami. ada sinkronisasi. Sinkronisasi, iya. Luar biasa. Terus kemudian gini, ini kan hal yang membanggakan sudah lahir dan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dan kita sendiri sebagai pelayan masyarakat. Kemudian Pak Ulin Nuha ini berarti kalau sudah 3 periode ke depan ini sudah tidak bisa lagi? Tidak bisa lagi. Nah, ini agak repot ini. Iya. Ini kayaknya jenengan yang ganteni kayaknya yang pas nih. Loh, kan nyari sosok yang luar biasa dipertahankan masyarakat ini ora gampang toh. Ini kan ya susahnya pol-polan, apalagi begitu PCI mandiri terus diparingi pemimpin, delala pemimpinnya wes kategorinya luar biasa, nyari tandingannya rotok repot. Kalau bicara masalah itu Pak, kita lihat bakat atau karakter seseorang, prinsipnya. Tipe manusia itu beda-beda, tipe kepemimpinan ada, tipe pekerja. Saya ini tidak lebih dari sebagai seorang tipe pekerja. Apapun yang apapun yang jadi perintah atasan, selagi saya bisa, apa sih yang menjadi pembatas? Gitu aja kalau saya. Luar biasa. Ini terakhir, harapan Pak Juru Tulis, termasuk juga mewakili teman-teman aparatur TIUH kepada kepala TIUH yang kita tinggal hitung berapa waktu ke depan, beliau tetap harus paripurna kan gitu kepada Pak Ulin Nuha. Harapan kepada Pak Kepala TIUH, kalau saya lebih cenderung Pak Kepala ini jangan hanya berhenti sebatas jadi seorang kepala, karena saya tahu persis kecerdasan, pola pikirnya, pikiran untuk masa depan, kemudian menggambarkan sesuatu, menurut saya itu sangat bagus dan mudah dipahami. Segala sesuatu yang jadi gagasan beliau, alhamdulillah jadi kenyataan semuanya. Ini ketika berbicara tentang mimpi apa yang belum tercapai di PCI ini, yang mungkin perlu keterlibatan pemerintah di atasnya atau kebijakan yang lain? Di PCI ini bisa dikatakan TIUH termiskin. Ngomong miskin jangan terus sedih gitu Pak. Karena fasilitas yang namanya, terlebih ini tentang kegiatan olahraga. Kami ini belum punya tempat